asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis nomor 5 dari bab niat. Wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum. Hadisnya dari Ma'an bin Yazid, Abu Yazid. Jadi bapaknya Yazid, anaknya juga dinamakan Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum. Wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, bapaknya dan kakeknya semuanya sahabat. Qala, kata Ma'an, kana abi Yazid, ayahku Yazid, akhraja danani yatasaddaqu biha, mengeluarkan beberapa dinar. Dinar itu uang keping emas. Satu dinar itu 4,25. Kalau dibulatkan kurang lebih 3,5 juta. Yatasaddaqu biha, yang dia bersodakoh dengannya. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, dan dia menitipkannya kepada seseorang di masjid, seorang amilin. Faji'tu, lalu aku datang, kata Ma'an. Fa'akhadtuha, aku kemudian mengambilnya sebagai mustahik. Fa'ataitu biha, dan aku kemudian datang ke rumah ayahku membawa dinar tersebut. Faqala, lalu kata Yazid, kata ayahnya, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kepadamu yang aku maksudkan. Fa qasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'an merasa berhak, kan itu zakat dan dia membutuhkannya. Sedangkan bapaknya merasa dia memberikan zakat bukan untuk anaknya, tapi untuk orang lain fakir miskin selain anaknya. Ke anak nama tuh butuh mau ngomong we gitu. Faqala, lalu ternyata Nabi menjawab, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Rawahul Bukhari. Ini hadis menunjukkan bahwa jika ada niat melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tapi tidak tepat sasaran, maka niatnya itu sudah tepat, ya, sudah dapat pahala berdasarkan niatnya. Innamal a'malu bin niyyat. Ini sama dengan hadis yang sudah kita bahas tentang seseorang yang sodakoh, lalu ternyata sodakoh dia yang niatnya sembunyi-sembunyi, tidak mau diketahui bahkan oleh yang diberinya sekalipun, dan dia sodakoh malam-malam, tapi ternyata tidak tepat sasaran. Malam pertama dia malah memberi ke pencuri, ini cena miskin, lalu dia beri, dia nggak tahu bahwa dia itu pencuri, penjahat. Malam yang kedua dia memberikan sodako ternyata kepada
orang kaya, ya. Dia menyangkanya dia orang miskin, sebetulnya dia kaya. Miskin di Bandung, ngontrak, ripuh, di lembur nama beunghar. Yang ketiga, ternyata dia memberikan kepada pelacur, ya. Dan Allah malaikat mengilhamkan kepadanya. Nabi SAW menegaskan bahwa sedekah dia meski tidak tepat sasaran itu akan tetap mendapatkan pahala, ya. Dan di Al-Quran sendiri disebutkan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Infak manapun asal itu infak yang baik, maka itu kembalinya kepada diri kalian, ya. Jadi meskipun tidak tepat sasaran, maka kembalinya kepada kalian. Dan ayat ini disimpanlah Allah sesudah ayat in tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian memperlihatkan sedekah, memperlihatkan dalam artian agar orang lain mengikuti sedekah dia, menggerakkan orang lain untuk bersedekah, itu bagus. Tapi jika dia menyembunyikannya, di hadis disebutkan sampai tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya, itu lebih baik lagi. Tapi memang kadang konsekuensinya sedekah yang sembunyi-sembunyi, sedekah yang rahasia, itu tidak tepat sasaran. Meski demikian kata Allah wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ini juga menjadi catatan ya buat kita dalam bersedekah. Enggak perlu ada syarat-syarat yang terlalu tinggi, meskipun boleh. Saya ingin sedekah itu ke orang yang memang membutuhkan. Saya ingin sedekah itu ke pesantren yang pesantren itu memang sesuai visi saya. Saya ingin memberi ke fakir miskin itu fakir miskin yang memang begini soleh tapi kasebeleun cenah gitu. Fakir miskin yang memang ahli masjid gitu. Dan karena tidak ada daina mah fakir miskin gayanya bisa rarese nu saroleh teh. Kemudian berhenti we sedekah teh. Nah, tidak boleh begitu, ya. Kenapa? Karena sedekah dan infak itu tidak untuk yang diberikan, tapi untuk kita yang memberinya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, ya. Apa yang kita berikan untuk orang lain itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Contoh, bapak punya anak asuh, ya, dibiayaan dari sejak kecil sampai kuliah sampai nikah, tapi dari memang sejak kecil udah kelihatan gelagat-gelagat kurang baik anaknya. Nggak usah ada kekhawatiran apakah sedekah saya dicatat pahala da geuning teu manfaat, budakna bau, ya. Tidak jadi ahli masjid, malah jadi ahli, ya, tempat-tempat maksiat. Maka ayat ini menegaskan ketika niat kita lillahi ta'ala, ya, meski tidak tepat sasaran, itu kembalinya ke kita. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Asal syaratnya wa ma tunfiquna illa bitigha'a wajhillah. Betul-betul karena meniatkan wajah Allah, niat keriduan Allah. Apa yang kalian infakkan tentu saja berupa harta yang baik, itu akan disempurnakan balasannya untuk kalian dan kalian tidak akan rugi. Mual Pak, mual aya nu rugi Bu, ya. Kalau bapak, kalau ibu sedekah nggak akan rugi, meskipun cenah rugi.
Sodakoh ka masjid eta mah geuning cenah tukang anu ya ritual-ritual bid'ah. Ya. Tidak akan rugi. Kalau memang itu betul sodakoh yang kita niatkan keridhaan Allah, maka itu akan kembali kepada kita. Ya, meski tentu pertimbangan yang lebih manfaat, lebih maslahat juga harus kita pertimbangkan. Jadi meureun hari ka masjid yang sering mengamalkan ritual-ritual yang menurut kita tidak disunahkan, itu tidak diprioritaskan. Ya, lebih baik kita nyumbang ke masjid yang memang menegakkan sunnah. Ya, jadi terbawa sedekah jariyahnya. Kemudian apakah ini jadi dalil boleh sedekah atau zakat kepada anak? Hukumnya jelas tidak boleh, karena zakat tidak boleh bertumpang tindih dengan nafkah. Maka yang dimaksud hadis ini yang pertama, kemungkinan besar ma'an ini sudah mandiri, sudah menikah. Kalau sudah menikah mas sudah bukan tanggung jawab nafkah lagi orang tua. Dina kartu keluarga lagi dicoret banyak. Nah, itu wajib deh. Kalaupun memberi ke anak yang sudah menikah itu statusnya sunat saja merek, tapi tidak wajib. Status orang yang sudah menikah itu sudah mandiri dan tidak wajib diberi nafkah. Maka kalau zakat kepada mereka itu bisa sah, ya. Tapi kalau ke anak sendiri itu nggak boleh. Ke istri tidak boleh, karena istri tanggung jawab nafkah wajib. Tidak boleh dua kewajiban ditindihkan dalam satu amal. Ibaratnya itu sholat wajib duhur jeung asar dijama nanti sakali sholat dapat saya dijama dihijikeun. Jadi 2 rakaat dia niat sholat duhur plus sholat asar nggak bisa. Ketika dia zakat ke istrinya otomatis hilang nafkahnya, ya. Dan karena mau wajib memberi nafkah maka nggak boleh zakat masuk ke sana, ya. Yang kedua, ini karena disalurkannya ke amil, lalu amil menyalurkannya ke fakir miskin. Yang gak boleh itu orang tua langsung ke anak. Jadi seandainya ma'an di sini belum menikah, masih tanggung jawab nafkah orang tuanya, itu karena zakatnya lewat amil, lewat PZU. Kemudian PZU memberikan ke anaknya, asal memang tepat sasaran, anaknya ini layak dibantu, maka sah-sah saja, ya. Meski ini yang kedua agak aneh, ya, karena kalau memang ma'an itu masih tanggung jawab nafkah, kan gak mungkin dia fakir miskin bapaknya banyak dinar begitu, ya. Kalau banyak dinar berarti sultan, nama anak nage anak sultan. Jadi tidak mungkin oleh amil zakat juga diberikan kepada dia itu, meski ya dalam satu kasus-kasus tertentu sangat mungkin. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Zainab istrinya Ibnu Mas'ud ketika Nabi berceramah kepada ibu-ibu sedekah, karena ibu-ibu itu penghuni neraka terbanyak dibanding laki-laki. Kenapa? Karena banyak ingkar pada kebaikan suami. Sebab lainnya ya karena ibu-ibu lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki otomatis, ya. Siga kieu wah cenah
Apa agama Islam teh? Buktinya di Indonesia ini orang-orang Islam banyak pemabuk, pelacur, penjahat, koruptor, banyak haji tapi koruptor ternyata haji unggul. Salah tuh pembandingnya. Sok itu ke Amerika, koruptor teh orang Kristen unggul, ya. Ke Australia, ya, penjahat teh orang Kristen unggul, ya. Di Indonesia cenah haji banyak koruptor, nya ada memang mayoritas orang Islam, ya, mayoritas orang kayanya sudah haji, ya. Jadi jangan dilihat Islamnya, jangan dijelekan hajinya. Ibu-ibu banyak masuk neraka juga salah satunya karena ibu-ibu memang jumlahnya lebih banyak, ya, dibanding bapak-bapak. Taeta rahasia kenapa bapak-bapak boleh poligami teh cenah kadinya. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud kemudian mau sodakoh gelang kalung emas. Zainab itu pengusaha, sedangkan Ibnu Mas'ud guru ngaji dan sehari-hari kan membantu Nabi. Disebutnya di kajian hadis yang Senin, ya, sudah dibahas. Sohibu mitharotin wa na'lin wa ma'in, ya, yang mengurus sandal Rasul, air untuk Rasul, kendaraan Rasul. Jadi kalau Rasul mau beraktivitas dekat cai nyiapin caina, mau berangkat menyiapkan sandal, sepatunya, kendaraannya. Itu Ibnu Mas'ud. Sampai orang yang nggak tahu menyangka Ibnu Mas'ud itu keluarga Nabi, padahal bukan, ya, karena beliau sehari-hari dengan Nabi. Kemudian pekerjaannya mengajar ngaji, nya punten sagede-gedena nya nu ngajar ngaji atau mau juga pengusaha, ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, kamu mau zakat, ya, ya udah ke sini, ke saya dan ke anakmu. Aku dan anakmu lebih berhak. Kata Zainab, masa? Kalau nggak percaya tanyakan aja ke Nabi. Cenah ku bapak, enggak, cenah sama kamu. Datang, ada Bilal, tolong tanyakan. Jangan sebut dari saya, cenah gitu. Bilal menanyakan, Nabi nanya, siapa? Zainab mana? Zainab teh banyak. Itu cenah Zainab istrinya Ibnu Mas'ud begini. Shadaqah Ibnu Mas'ud, ya, benar Ibnu Mas'ud. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaihim. Suamimu dan anakmu lebih berhak mendapatkan zakat kamu, ya, sedekah kamu. Ini tidak salah. Kenapa? Karena ibu-ibu tidak punya kewajiban memberi nafkah ke suami dan ke anak. Nggak ada kewajiban, ya. Jadi kalau bapak punya istri bekerja, lalu bapak meminta soat udah ibu gawe bagi dua, itu bapak dolim, ya. Harta ibu itu buat ibu saja, Bu. Jangkal aja dawe jangka Tokopedia. Harta ibu itu milik ibu saja. Urusan sekolah anak, nafkah anak, ya, itu kewajiban suami. Meski ibu bekerja, suami tidak bekerja, ibu gak wajib ngasih ke suami bongan sah. Nah itu, ya, enaknya Islam. Jadi jangan dilihat waris teh cenah kenapa nggak adil, lelaki dua awewe hiji. Untung kudu nama perempuan gak dapat waris, ya. Kenapa? Perempuan gak punya kewajiban memberi. Menikah tidak wajib memberi mas kawin, ya. Cerai tidak wajib memberi mut'ah, ya, memberikan bekal atau uang kerohiman, ya. Selama menikah tidak punya kewajiban memberi nafkah, ya, termasuk ke anak sendiri. Jadi itu ibu kalau memberi nafkah suami atau rumah tangga dari ibu, anak dari ibu, itu sodakoh yang besar, sodakoh sunat, ya. Dan ini jadi dalil ayat-ayat yang selalu mendahulukan lil walidaini wal aqrabin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba.
Dawil kurba buat ibu-ibu itu yang pertama adalah suami dan anak. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti Ibnu Mas'ud, memang guru ngaji, punten fakir miskin, istrinya ini punya gelang emas mau dijakatkan, jangan jauh-jauh ya, sama suami saja. Ya. Jadi kalau suaminya kebetulan begitu, ya, dek sodako nyumbang daripada kapasan meninggal suaminya, ya. Suaminya sok bere mobil, bere imah, ya. An hiji we tong dua bisa dipakai kawin deh ibu. Anak-anaknya dikuliahkan itu lebih berhak, ya. Dan ini sekali lagi tidak bertentangan dengan fikih yang tadi, karena ibu-ibu itu tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada anak dan suami. Beda dengan suami nggak boleh memberi zakat ke anak dan ke istri karena wajib memberi nafkah. Hadis berikutnya dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Ini Az-Zuhri ini dari Bani Zuhrah, sama dengan ibunya Nabi dari Bani Zuhrah radhiyallahu an, ahadil asra al-masyhud, salah satu dari 10 orang sahabat yang disaksikan langsung oleh Nabi, lahum bil jannah, mereka akan masuk surga. Maksudnya bukan 10-10-nya yang masuk surga, semua sahabat juga akan masuk surga kecuali yang munafik dan kita nggak tahu kan. Tapi kalau sahabat yang disebutkan di hadis itu sahabat asli, nggak ada yang munafik, karena yang munafik bukan sahabat, ya kan. Sahabat itu syaratnya mukmin, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan muslim. Orang munafik hakikatnya wafat dalam keadaan kafir. Dia juga nggak beriman ke Nabi. Semua sahabat masuk surga, cuma Nabi pernah bersabda di satu ceramah menyebutkan 10 sahabat yang ini semuanya akan masuk surga. Ini kalau saya nggak lupa ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Tahir Wadi. Jadi 10 sahabat ini disabdakan oleh Nabi akan masuk surga. Oh, Zubair bin Awam tuh hijri ya. Kalau nggak salah Mu'ad bin Jabal. 10 sahabat istimewa yang pada satu ceramah Nabi menyabdakan mereka akan masuk surga. Tapi bukan berarti 10-10-nya saja. Kan ada Bilal ya, ada istri Nabi, semuanya akan masuk surga. Qala, kata beliau, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, menjengukku. Ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bih. Pada tahun haji wada karena sakit parah yang menimpaku. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sungguh telah menimpaku sakit parah sebagaimana Anda lihat ya, terkuat cengkat-cengkat acan. Wa ana dzu malin, aku banyak harta. Wala yarithuni illa banatun li, tapi tidak ada ahli warisku kecuali anak perempuanku saja. Pikirannya kan sama anak perempuan mah nggak usah gede-gede, nggak usah banyak-banyak, kan nanti juga punya suami. Ya. Ada suami yang wajib memberi nafkah. Afa tasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku sedekahkan 2/3 hartaku? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas hendak mengamalkan sabda Nabi yang lain. Innallaha tasaddaqu alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum. Jadi Allah menganjurkan agar sebelum wafat itu ada sedekah yang disebut wasiat itu. Wasiatnya Pak, sedekah buat yang lain. Jadi urang mah wasiatnya ini buat anak pertama, ini buat anak kedua, itu teu kudu da kayak gaya waris. Ya.
Wasiat itu la wasiat li waris, kata Nabi kan, nggak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu sodako untuk orang lain di luar waris. Jangan ahli waris mah tulis aya hukum waris. Kenapa tidak percaya? Gitu. Kalau memang tidak percaya ya tinggal diamanahkan saja, dimusyawarahkan bahwa nanti hukum waris jalankan tetap, tapi bapak titip itu kan si Neng yang kelima misalkan miskin, warisnya pasti sedikit, sok bantuan we kulancek-lancek nan ulalaki nu geus balaleunghar misalkan begitu kan. Jadi warisnya tetap dijalankan. Kemudian kata Nabi, la, tidak boleh. Qultu fasyatru ya Rasulullah, kalau setengahnya wahai Rasulullah. Faqala la, nggak boleh. Qultu fathuluth ya Rasulullah, kalau sepertiganya saya sodakohkan menjelang wafat. Kata Nabi, athuluth wa thuluth katsir, ya sudah sepertiga itu sudah banyak. Ini jangan dipahami sodakoh secara umum, ya. Kalau sodakoh secara umum kan Abu Bakar mensodakohkan semua hartanya, Umar mensodakohkan setengah hartanya, Nabi sendiri mensodakohkan semua hartanya. Nabi nggak meninggalkan waris, ya memang khusus Nabi. Nabi mensodakohkan semua hartanya selama hidupnya, boleh. Ya sudah sering kita bahas ya dulu di bab sodakoh, boleh asal kuat saja gitu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasa, boleh mendahulukan yang lain meski diri susah. Semuanya disodakohkan boleh. Itu istimewa. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu berarti enggak ada pelit dalam hatinya, itu orang bahagia, bebas dari ketakutan. Karena orang yang pelit itu orang yang takut, siun. Ya. Dek bagja kumaha. Ini hadis sekali lagi, sodakoh menjelang mati nggak boleh lebih dari sepertiga wasiat ya. Kalau sedang hidup jag-jag air sok apa pada sadayana ge nya, asal kiat. Ya. Kiat bagaimana kuat tidak meminta. Ya, jangan sampai sodakoh kurban, beres kurban lengan dihanap. Ya. Kan sodakoh itu tangan di atas. Buat apa tangan di atas? Saya beres tangan di atas, lengan dihanap deh, atau percuma. Ya, ya kalau do latis hujan sapoe, atau ibaratnya sudah menanam dihancurkan, atau ibaratnya mencari cahaya, udah punya cahaya di pareman. Ya. Lieur pan ulang tahun telah lieur dihurungkeun di pareuman. Asaluhum kama salil ladzis tauqada naro falamma adat ma'u law dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsir sumbuk mun umyun man. Siga nu lolong nu lieur nu pireu gitu. Jadi jangan sampai kita udah memberi kemudian tangan di bawah. Asal sabar kayak Abu Bakar, Umar ya silakan. Kayak Nabi silakan, itu bagus-bagus saja, meski tidak wajib. Innaka antadzara waratsataka aghnia, kamu meninggalkan ahli warismu tuh. Jadi konteksnya ini menjelang wafat, bukan berarti nggak boleh sedekah lebih dari sepertiga. Meninggalkan ahli waris berarti ini konteksnya sedekah sebelum meninggal, yang nanti meninggalkan ahli waris. Aghnia dalam keadaan kaya, khairun min antadzarhum alatan, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka miskin. Yatakaffafunan nas, yatakaffafun menyodorkan telapak tangannya, namprak kabatur punta penta. Ya. Ini betul jadi dalil bahwa boleh bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai harta, yang harta itu nanti untuk ahli waris. Tapi kalau mau konsisten, sepertiganya sodakohkan gitu. Bukan berarti jadi dalil tumbuk-tumbuk sodakoh nanti. Bahkan boro-boro sepertiga, 2,5% saja yang wajib jadi amalkan. Jadi
boleh ya, tapi seperti lu nama tuh sok sedekah. Lebar menjelang mati kan kata Nabi, harta kamu itu yang kamu miliki atau yang kamu sedekahkan gitu kan. Terus kata Nabi dalam kesempatan yang lain, kamu lebih cinta mana? Lebih cinta harta kakak kamu, adik kamu, anak kamu, atau harta sendiri? Atau dia harta sendirilah. Lalu kata Nabi, nah harta sendiri itu yang disedekahkan. Yang kamu simpan itu harta kakak kamu, adik kamu, anak kamu. Kamu mati kan tidak akan jadi harta kamu. Kalau sedekah mah kamu mati jadi harta kamu di akhirat gitu. Itu hadis-hadis itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan jadi dalil tuluy ditumpuk, jangan ahli waris, wah budakna misalkan 5 KB 5 anana geus sadiaan imah mobil dan sebagainya. Sedekahna eueuh. Nah, kalau pakai hadis ini sepertiganya orang kaya itu minimal sepertiga sedekahkeun ya. Setengah oge da moal beak atunya sedekahkeun setengah lagi beunghar keneh. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, dan sungguh kamu tidak pernah memberi nafkah meski satu kali yang kamu niatkan dengannya keridhaan Allah, illa ujirtalaha, kecuali kamu akan mendapatkan pahala. Jadi Islam itu adil ya. Sedekah ke fakir miskin dapat pahala dianjurkan, sedekah ke anak istri juga dapat pahala. Nafkah itu di pahalanya pahala infak, dapat pahala juga. Nah ini tolong seimbangkan gitu. Jangan ekstrim ke keluarga tuluy. Ari zawil kurba, kerabat dekat. Kerabat itu kan kakak, adik, ya, paman, keponakan, bibi, ya. Atau wal masakin, orang miskin henteu. Atau mungkin juga ada sebaliknya, eka batur boro-boroan, eka keluarga sendiri pedit. Biasanya kababaturan boro-boroan, eka anak pamajikan hese. Hatta mata ja'alu fi fimroatik, sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Ini mubalago, lain artina istri kudu diuapan ku salaki. Bu, embung teuing cek bapak. Makan sendiri. Nabi juga enggak. Ya, ini mubalago, majas, ya, hiperbola. Qala fakultu ya Rasulullah khallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah, apakah aku akan dilengserkan, ya, dicoret dari sahabat-sahabatku? Qala, kata Nabi, innaka lan tukhallafa, kamu tidak akan dibatalkan status kesahabatan. Kenapa? Karena muhajirin itu haram kembali ke tanah semula, ke tanah air. Itulah mengapa Nabi tidak kembali ke Makkah. Padahal Nabi sendiri yang menyabdakan sholat di Masjidil Haram lebih utama dibanding sholat di Masjid Nabawi. Tapi Nabi nggak kembali ke Makkah, meninggal di Madinah. Haram bagi muhajirin murtad. Murtad muhajirin itu kembali ke tanah lahir, ya, ke tanah tempat asal dia hijrah. Nah itu, kalau begitu saya batal muhajirinnya. Kalau saya meninggal di sini kan haji wada di Makkah. Saat bin Abi Waqqas kan hijrah ke Madinah. Terus sekarang haji wada sakit. Kata Nabi, enggak, kamu tidak termasuk lantu khulafa, karena kan enggak niat, ya. Kan innamal amalu bin niat. Fata'malu amalan tabtaghi bi wajh Allah, tapi kamu upayakan mengamalkan satu amal yang kamu niatkan keridhaan Allah, illa zdadta bi darajatan wa rif'ah, kecuali kamu akan bertambah tinggi dan mulia. Wa la'allaka an tukhallafa, dan mudah-mudahan seandainya kamu ditinggalkan, hatta yantafi'a bika aqwam wa yudarrak bika akhirun, bisa memberi manfaat kepada beberapa orang dan memberikan madorot kepada yang lainnya yang tidak layak menerima manfaat, ya, orang-orang jahat, orang-orang kafir. Lalu kemudian Nabi berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, teruskanlah
untuk para sahabat hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabim, jangan kamu mengembalikan mereka ke belakang tumit mereka. Jangan memurtadkan mereka dari hijrahnya. Lakinil ba'is Sa'd bin Khawlah, tapi sungguh disayangkan Sa'ad bin Khawlah. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah meratapinya, tapi tanda kutip, karena dia meninggal di Makkah. Dalam riwayat tadi disebutkan dia menjenguk ibunya ke Makkah, lalu sakit, meninggal di Makkah. Tentu ngahanjakelkeun di sini bukan berarti Sa'ad bin Khawlah kemudian murtad dari hijrahnya, batal dari status sahabat nabinya, karena kan innamal amalu bin niyat, hanya ya Nabi menyayangkan saja. Ini jadi dalil bahwa seandainya kita melakukan sesuatu yang kita tidak meniatkan awalnya, nggak apa-apa, asal kita bisa memberikan banyak manfaat. Ya. Contoh, rekan-rekan yang bekerja di tempat pekerjaan yang banyak syubhatnya, ya, asal tidak ikut niat syubhatnya nggak apa-apa, justru berikan manfaat yang sebanyak-banyak. Ya, saya sering ditanya, Ustaz jadi ASN gimana? Ya meskipun ku abdi teu kahatean, ya dah kita kan aktivis, ya udahlah di ngurus pesantren gitu dan sebagainya. Nggak apa-apa jadi ASN. Cina banyak syubhat gini nyatong diniatan. Bahkan justru dengan jadi ASN itu bisa banyak manfaat, ya. Kita rasakan kan banyak terbantu oleh ikhwan-ikhwan yang jadi ASN, apalagi jadi pejabat. Ya kalau Profesor Maman kan kuduna cenah lusa malam jadi jenderal polisi, jenderal tentara, ngarah aman cenah. Ustaz nu ditarewakan cenah teu ngewaka Islam gitu kan Profesor Maman dalam ceramahnya sering. Jadi jangan diarahkan semua jadi ustaz dan mual mungkin, arahkan kagok cenah, ya, meraih jabatan-jabatan tertinggi. Asal tidak diniatkan ikut syubhatnya, ya, ikut yang haramnya, justru tetap memberikan manfaat kepada yang lain. Kemudian ini tadi saya tanda kutip meratapi, bukan berarti boleh meratapi. Meratapi dalam artian menolak takdir, ya, sampai menangis histeris, haram jelas. Tapi ini sebatas ungkapan emosional, manusiawi, spontan, bukan berarti menolak takdir. Duh karunya si bapak eta, ya, nggak bisa ke masjid, sakit. Itu kan bukan menolak takdir, ya. Ungkapan biasa saja itu dibolehkan. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.